Decluttering barang-barang di rumah. Hai, assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya dimudahkan segala urusannya, diberkahi segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya yang berkah, sehat selalu, keluarga, dan yang pasti selalu semangat dan happy. Nah, aktivitas bunda pagi ini seperti biasa nih, mau mencuci dulu. Jadi ketika bunda mau beresin yang lain, biarlah mesin cuci bekerja terlebih dahulu. Nanti hari udah siang, kainnya juga sudah siap untuk dijemur. Bunda-bunda di rumah gimana nih aktivitasnya hari ini? Weekend kemana ya? Nah, kalau bunda nih seperti biasa, kalau udah weekend waktunya bunda menjadi ibu rumah tangga sesungguhnya. Karena di waktu hari libur nih lah bunda mulai membereskan semua urusan rumah tangga, baik itu kain, baik itu rumah, memasak dan semuanya. Nah, ini kain yang mau disetrika juga udah banyak. Tadi yang kain mau dicuci juga ada. Begitulah ya, kain tidak habis-habisnya. Yang penting selalu harus enjoy menjalaninya, selalu happy biar nggak menjadi beban. Semoga apa yang kita lakukan mulai dari subuh hari sampai istirahat menjadi lillah di mata Allah, amin. Nah, cerita dari awal, kali ini bunda mau decluttering barang-barang yang ada di rumah, terutama masalah baju atau pakaian. Namun sebelumnya bunda mau geser-geser dulu nih posisi di kamar. Jadi ini posisi kamar sebelum bunda ganti-ganti. Jadi ceritanya lemari yang ada di kamar utama rencana mau bunda pindahkan ke sini. Karena selama ini bajunya anak-anak itu masih berada di kamarnya bunda. Jadi bunda mau pindahkan ke kamar depan biar anak-anak lebih mandiri. Jadi di sini bunda lagi mencari posisi mau taruh lemarinya di mana. Jadi ceritanya mau bunda geser-geser dulu nih tempat tidurnya ke sebelah sudut dekat gorden, biar nanti lemarinya itu bisa bunda taruh di sisi sudut sebelah sini. Nah, jadi sebelumnya bunda bersihkan dulu kamarnya, debu-debunya, kemudian bunda sapu biar nanti ketika digeser-geser kemudian dipindah-pindah itu posisi kamarnya sudah bersih. Nah, kembali lagi ke judul tadi, yaitu decluttering barang-barang yang ada di rumah. Memang decluttering ini sangat penting bagi kehidupan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena decluttering ini fungsinya itu menyortir mana barang-barang yang tidak ada dipakai lagi, atau yang tidak bagus lagi, atau yang mungkin jarang dipakai. Karena kebiasaan kita ya mak-mak, bunda juga kadang sayang dibuang gitu, rasanya mau dipakai, cuma itu cuma godaan. Terkadang kita menumpuk akhirnya tidak kita pakai. Alangkah baiknya kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan, atau barang-barang yang mungkin tidak layak lagi, alangkah baiknya dibuang. Jadi rasanya rumah itu kayak plong ketika kita melakukan decluttering. Apalagi ini bunda ya, anak bunda ini masih yang beranjak masa pertumbuhan. Jadi ketika beli baju setahun itu nggak bisa dipakai lagi karena dia pertumbuhannya itu masih dalam tahap cepat. Jadi mungkin pelajarannya bagi kita yang masih punya anak yang masih dalam tahap pertumbuhan, mungkin beli bajunya itu jangan terlalu yang mahal-mahal karena akan sebentar terpakai sama mereka. Jadi mungkin pelajaran juga bagi bunda nih, kadang baju masih bagus tapi ya nggak muat lagi sama mereka, udah jingkrat atau tangannya sudah gantung. Kalau muat mungkin masih muat karena badan anak bunda ini masih tergolong kecil ya, jadi kadang masih muat, cuma tingginya aja yang menambah. Nah, di sini juga bunda sortir mana baju-baju yang jarang bunda pakai masih tersimpan dalam lemari, sehingga lemari itu menjadi padat dan ujung-ujungnya nanti kain yang sudah kita setrika atau kita rapikan menjadi kusut kembali, sehingga kita akan susah mencari barang-barang yang kita inginkan. Jadi memang perlu kita mungkin sekali setahun atau sekali 6 bulan untuk melakukan decluttering barang-barang yang ada dalam rumah. Karena jujur walau bunda pribadi merasakan betul manfaatnya dengan adanya decluttering barang-barang, rasanya plong, kita tidak
stres lagi mikirin barang yang banyak, kemudian rumah jadi berantakan, di sudut-sudut semua ada barang. Tapi ketika kita melakukan decluttering ini, kayaknya rumahnya itu kok rapi, bersih, kemudian untuk mencari barang-barang tertentu menjadi mudah karena barangnya sudah menjadi sedikit. Tidak hanya itu, kita juga akan lebih mudah untuk membereskan barang-barang yang ada dalam rumah. Kemudian kita juga mempunyai hemat waktu untuk membersihkan rumah karena barang yang kita punya itu enggak bertumpuk lagi, tidak banyak lagi, jadi menghemat waktu. Ketika mencari sesuatu barang itu akan lebih mudah. Nah, seperti yang Bunda lakukan sekarang ini, ternyata banyak barang yang ternyata Bunda nggak tahu. Oh, ternyata ini barangnya. Oh, ternyata di sini. Karena Bunda jujur ini udah lama Bunda juga nggak decluttering ya, ada setahun mungkin ada. Jadi ketika Bunda bongkar-bongkar semuanya tadi, mulai Bunda pilah-pilah, Bunda sortir mana yang kira-kira Bunda nggak pakai lagi, yang anak-anak sudah nggak muat lagi, itu Bunda pisahkan, Bunda sortir, kemudian mana yang masih bagus Bunda kumpulkan biar nanti dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Awalnya tadi pada saat tanya sama anak-anak, ini masih pakai nak, ini masih muat nak, kata mereka masih Bunda, masih cantik, masih bagus. Terus Bunda kasih pengertian sama mereka, kalau memang masih mau pakai, kalau enggak Bunda sisihkan biar dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Ternyata setelah dicoba ya udah pendek, udah enggak muat lagi tangannya. Akhirnya mereka baru merelakan barang-barang mereka untuk dikasih ke orang lain. Jadi memang kita perlu merelakan barang-barang yang kita tidak pakai lagi untuk bisa dikasih ke orang lain yang membutuhkan. Dan yang sudah lusuh atau kusam itu kita buang atau kita musnahkan. Nah, ini udah selesai Bunda menyortirnya, tinggal menyusun-nyusun lagi di lemari. Jadi rasanya ya Allah, tadi yang bajunya anak-anak lebih tinggi tingkatnya, sekarang sudah rendah. Namun walaupun sedikit tapi rasanya kayak plong gitu. Enggak terlalu banyak waktu lagi untuk membereskannya, melipatnya, karena mereka sudah mengambil yang sesuai mereka butuhkan atau mereka pakai. Dan kita pun punya kesempatan untuk menata ulang kembali barang-barang yang ada di lemari biar lebih tertata, lebih rapi, kemudian sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Jadi kalau Bunda menyusun barang-barangnya atau baju-baju yang ada di lemari itu, jadi Bunda susun sesuai dengan fungsi dan kepemilikannya. Jadi ketika Bunda udah susun sesuai fungsi dan kepemilikannya, anak-anak atau suami pun mengambilnya sudah tahu di mana barang-barang mereka. Nah, lanjut nih Bunda sekalian mau ganti spray karena udah berdebu juga. Dari tadi Bunda mensortir barang-barang, jadi debunya udah lumayan di atas kasur ini, juga Bunda kebersihin dulu, Bunda bersihkan dulu, kemudian lanjut Bunda ganti spraynya. Nah, ini baru decluttering masalah baju atau pakaian, belum lagi decluttering kayak barang-barang di dapur, plastik-plastik yang ada di dapur yang mungkin tidak kita pakai, atau decluttering barang-barang yang ada di gudang tempat penyimpanan kita. Itu Masya Allah, baru satu aja udah seperti ini ya tumpukan yang kita dapat. Tadi beberapa kantong dapat Bunda sortir, ada 8 lebih kurang. Nah, itu bisa Bunda kasih ke orang yang lebih membutuhkan, dan yang tidak bisa dipakai yaitu Bunda buang. Rasanya rumah tuh kayak lega gitu ya, yang tidak terlalu banyak lagi tumpukan baju-baju yang mungkin tidak terjamah selama ini. Rasanya lemari itu juga bisa bernafas kalau seandainya dia bisa ngomong, aku sesak katanya. Ketika Bunda udah decluttering, udah Bunda sortir, rasanya dia bisa bernafas dengan lega. Sebenarnya masih mau lanjut untuk decluttering barang-barang yang lainnya, cuma Bunda hari habis ini mau ada acara seperti biasa sekali seminggu itu, ada teman-teman yang datang ke rumah untuk likoan, jadi harus cepat-cepat ini untuk membersihkan rumah biar ketika mereka mau datang itu rumah udah ke dalam keadaan bersih. Alhamdulillah selesai juga satu permasalahan di dalam rumah, yaitu decluttering barang, terutama masalah baju atau pakaian. Udah selesai Bunda beresin, sudah Bunda sortir, sudah Bunda
susun dan bunda rapikan kembali dalam lemari, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.